Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ikhwani, akhwati, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat untuk dapat mencari ilmu sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwani, akhwati, MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini saya sedikit akan membahas tentang adab di dalam sholat. Maka bagaimana cara para salaf kita dalam mendidik anak-anak mereka untuk sholat, dan bagaimana cara mereka untuk mendidik keluarga mereka sehingga dapat mengerjakan sholat yang sekiranya sholat ini tidak memberatkan para makmumnya. Maka kana salafu idza jaa ila ahadihim talibul ilmi yu'allimuhu awwalan kaifiyatas sholati bil fi'li. Dikisahkan para salaf, apabila datang seorang pemuda, seorang anak yang datang untuk mencari ilmu, maka pertama kali ia mengajarkan kaifiyah sholat tapi dengan perbuatan, bil fi'li. Jadi pertama kali salaf kita ngajari anak kita tuh diberi contoh dulu. Ngajari muridnya, ngajari anaknya dengan contoh, bukan dengan kitab. Ayo, rukun sholat seperti ini, syarat sholat seperti ini. Tidak. Pertama kali langsung dengan contoh dulu. Ayo, ikuti saya, gerakan saya. Sehingga apa? Anak ini tidak mudah menyalahkan sholatnya orang lain. Wah, saya di dalam kitab seperti ini. Tidak mudah menyalahkan. Dia diberi contoh terlebih dahulu supaya mengikuti dulu, terbiasa, baru diajari ilmu kitab. Karena dikhawatirkan apabila seorang anak langsung diberi ilmu kitab, maka mudah mensalahkan orang tuanya, menyalahkan orang lain karena belum tahu bagaimana cara mempraktekkan sholat dengan benar dan baik. Sebagaimana anak kecil tidak mungkin pertama kali langsung dikasih kitab fikih. Maka anak kecil bagaimana, pasti orang tuanya menggandengnya, mengatakan, ayo ikuti abah. Abah seperti ini sholatnya, abah takbir, abah ruku, abah sujud, lalu berdiri lagi. Nah, diberi contoh seperti itu. Maka hendaknya kita sebagai orang tua atau sebagai syekh mengajari pertama kali orang-orang sekitar kita sholat, yaitu dengan bil fi'li. Kemudian, idza aradta an ta'rifa fiqhar rajuli fanzur ila sholatihi. Apabila engkau ingin mengetahui apakah seorang lelaki ini dia pandai, faqih dalam urusan agamanya, maka lihatlah sholatnya. Oh, ini orang alim, ini orang pintar. Coba kau lihat dulu sholatnya, bagaimana sholatnya. Fa in ahsana sholatahu fadzalika alamatun ala annahu faqih. Kalau sholatnya dia baik, dari itu tanda-tanda bahwa orang ini faqih. Jadi antum pertama kali mengukur seorang, oh, ini alim ini, lihat sholatnya. Oh, bener enggak? Bisa bedakan enggak duduk iftirash, duduk tawarruk? Oh, seperti ini. Bagaimana tahiyatul awalnya dia? Apakah panjang atau pendek tasyahud awalnya dia? Oh, seperti ini. Diperhatikan. Jadi orang ini paham, oh ternyata tahiyatul awalnya pendek dia. Oh, betul, seperti ini memang. Nah, ini orang faqih berarti. Kau perhatikan, ketika ia jadi imam dia faqih. Ketika dia batal, apa yang dilakukan? Ketika dia jadi makmum, apa yang dilakukan? Kalau terlambat rukuk bagaimana? Kalau mendapati rukuk imam bagaimana? Nah, dicek dulu sholatnya dia. Kalau dia menguasai ilmu sholat, berarti orang ini faqih. Walihada yanbaghi lil insan ay yakuna faqihan khususan bi ahkamis shalah. Maka sudah seharusnya seorang manusia ini ia menjadikan dirinya dia ini faqih, alim. Dan lebih-lebih lagi dalam urusan apa? Dengan hukum-hukum sholat. Dia harus tahu. Oh, ini sholat ini hukumnya seperti ini. Ketika sholat atau takbiratul ihram ini hukumnya seperti ini. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi hukumnya sunnah ternyata. Oh, tumakninah itu rukun malahan dalam sholat. Padahal tumakninah yang paling banyak ditinggalkan.
Kita fokus pada bacaan kita cepat, tapi tumakninahnya ditinggalkan. Fokusnya kita di tumakninah. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang harus kita ikuti? Kalau khotib sudah berceramah di mimbar, apakah kita hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat untuk sholat sunnah qobliyah? Atau hanya cukup dengan sholat tahiyatul masjid? Atau tidak sholat sama sekali? Ataukah kita sholat tahiyatul masjid, tapi kita hanya mengambil rukun-rukunnya saja, kita tidak mengambil sunnah-sunnahnya? Maka bagaimana yang tepat? Nah, dari situ kita penting mempelajari hukum-hukum sholat. Jadi kita tidak sembarangan. Maka orang itu bisa nilai faqih kalau ia paham menguasai betul sholatnya. Kalau dia udah paham ini, paham ahli ilmu ini, ahli ilmu itu, tapi nggak tahu sholat, bukan orang faqih. Kuncinya di dalam sholat. Kayak maka qala al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala hafizu ala sholawati was salatil wusta. Makna al-wusta al-mutawassitatu allati laysat bitawilah al-mumillah wala bil qasirah al-mukhillah. Wadzibu ala sholawati halata kauniha wusta. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas beliau menerjemahkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238, menafsirkan maksud yang jagalah sholatmu dengan dan sholat yang di tengah, sholatul wusta. Yaitu apa tuh makna sholatul wusta? Yaitu al-mutawassithah, yang sedengan. Sedengan apa? Yaitu sholatnya jangan kepanjangan bitawilah wala bil qasirah mukhillah, dan juga jangan kependekan. Wa antum sholat duhur, antum baca surat Al-Baqarah, baca surat Ali Imran. Ini orang zuhur, ini waktunya orang kerja. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Kalau malam antum pakai nggak apa-apa. Antum siang waktunya orang kerja, orang terburu-buru, ya harus menafkahi keluarganya. Antum baca surat yang panjang-panjang sehingga menyebabkan orang ini kelelahan dalam sholat. Yang tadinya khusyuk, orang jadi nggak khusyuk. Maka sampai ada ibarat mengatakan bahwa sebenarnya kira-kira lebih afdal mana? Seorang imam yang memanjangkan sholatnya, atau seorang, mohon maaf, supir bis yang mengendarai bis dengan ugal-ugalan? Lebih afdal mana? Maka dikatakan yang lebih afdal supir bis yang ugal-ugalan. Karena seorang imam yang mengimami sholat dengan lama, maka orang-orang yang tadinya khusyuk, tadinya mengingat Allah, jadi lupa di dalam sholatnya, jadi lagu, jadi lepas dalam sholatnya, sehingga tidak khusyuk, kepikiran kemana-mana. Sedangkan seorang supir bis yang ugal-ugalan, yang mana orang naik bis tidak mengingat Allah, hanya mau safar, tiba-tiba karena supirnya ugal-ugalan, maka orang-orang jadi mengingat Allah karena takut akan kematian. Oleh karena itu, hendaknya menjadi imam ini tidak boleh terlalu memanjangkan sholatnya. Bahkan diriwayatkan di sini, unkanta imaman fal masiru ila takhfifi al mandubi ilaihi al-imam ila hadithi Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan. Jika engkau menjadi imam, maka tolong ringankan sunnah-sunnah di dalam salat. Jangan kau beratkan, ya. Sebagaimana sebuah hadis yang sampai kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu an, suatu ketika ia salat memanjangkan salatnya dengan sangat. Fasyakahu rajulun minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang pemuda mengadukan ini kepada Rasulullah. Faqala lahu alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah berkata kepada Mu'adz, "Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau menebar fitnah wahai Mu'adz?" Maka Rasulullah melanjutkan, "Iqra bisabbihil a'la." Maka bacalah surat Al-A'la. Wasyamsi wadduha, atau surat wasyamsi wadduha, atau wal-laili idza yaghsha, atau membaca wal-laili idza yaghsha. Jangan kau baca surat-surat yang panjang yang menyebabkan orang ini menjadi tidak khusyuk dalam sholat. Jangan. Sholat sewajarnya saja. Mungkin kita merasa, oh kita semakin panjang sholat semakin khusyuk, tapi belum tentu dengan imam kita. Apakah mungkin imam kita ini hendak makmum kita ini hendak menjemput anaknya sekolah, pulang sekolah, atau mungkin beliau meninggal tokonya, yang mana toko ini penghasilannya sehari-hari untuk menafkahi anak-anaknya. Tiap orang berbeda-beda. Sedangkan kalau posisinya kita ternyata hanya sebagai imam masjid, tidak punya kesibukan lain, maka lain cerita dengan orang-orang yang bekerja di luar sana. Mereka membutuhkan nafkah. Oleh karena itu hendaknya jadi seorang imam ini tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan dalam mengimami, dan perhatikan kondisi makmumnya. Dengan siapa engkau sholat berjamaah? Dengan orang yang muda-muda, maka jangan terlalu juga cepat, sewajarnya saja, tapi jangan terlalu lama. Dan dengan orang tua-tua, jangan terlalu cepat juga, jangan terlalu lama juga. Menyesuaikan kondisinya, takutnya mereka tidak dapat mengikuti. Oleh karena itu, semoga
sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.